Perkenalkan, nama saya Hesti Natalia Simorangkir dengan NPM 185500081 dari Prodi Vokasional Informatika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dengan mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 rancangan saya mengenai pendaftaran mahasiswa baru, di mana diantaranya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, dan yang kedua aliran sistem informasi lama, yang ketiga aliran sistem informasi baru, yang keempat konteks diagram atau CD, yang kelima DFD, Data Flow Diagram. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ERD dari pendaftaran mahasiswa baru, di mana ada 3 entitas dan 2 relasi. Entitas yang pertama adalah calon mahasiswa, di mana atributnya yang pertama nomor pendaftaran, nama pendaftar, nomor ujian, nomor telepon, pas foto, fotokopi SKHUN, alamat pendaftaran, dan tanggal lahir. Kemudian entitas yang kedua, panitia pendaftaran, di mana ada atribut yang pertama formulir pendaftaran, nama panitia, nomor telepon, brosur pendaftaran, kwitansi pendaftaran, dan NIDN panitia. Entitas yang ketiga ada jurusan, di mana memiliki atribut yang pertama kode jurusan, nama pendaftar, nama jurusan, fasilitas jurusan, di mana calon mahasiswa berelasi sebagai mendaftar. Relasi yang pertama adalah mendaftar. Calon mahasiswa mendaftar ke panitia pendaftaran, di mana panitia pendaftaran berelasi menyediakan, atau relasi yang kedua menyediakan. Saya ulang, panitia pendaftaran berelasi kepada menyediakan jurusan. Bisa disingkat, panitia pendaftaran menyediakan jurusan. Calon mahasiswa mendaftar kepada panitia pendaftaran, dan panitia pendaftaran menyediakan jurusan. Poin yang kedua atau rancangan yang kedua ialah aliran sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru atau ASI lama, di mana ASI lama memiliki 3 entitas, yaitu calon mahasiswa, panitia pendaftaran, ketua panitia, di mana panitia pendaftaran menyerahkan brosur pendaftaran kepada calon mahasiswa, dan calon mahasiswa melihat sebuah brosur. Dari brosur tersebut, panitia pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada calon mahasiswa. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan kemudian diisi. Selanjutnya, formulir yang telah diisi diserahkan kembali kepada panitia pendaftaran. Kemudian, dari formulir itu, panitia pendaftaran mencatat data pendaftaran yang akan melahirkan sebuah laporan calon mahasiswa yang diserahkan kepada ketua panitia. Dari data pendaftaran tadi, panitia pendaftaran mendapat sebuah nomor ujian seleksi yang akan diserahkan kepada calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswa telah memiliki nomor ujian. Selanjutnya dia akan mengikuti sebuah tes seleksi, di mana hasil seleksinya tersebut akan diperiksa oleh panitia pendaftaran. Sedangkan panitia pendaftaran akan mengeluarkan hasil pendaftaran atau hasil pengumuman seleksi yang akan diterima oleh calon mahasiswa, kemudian akan melakukan sebuah daftar ulang. Di daftar ulang tersebut, mahasiswa mampu atau harus melakukan sebuah transaksi, yaitu pembayaran biaya daftar ulang, biaya kuliah, dan biaya pembangunan, dan lain-lain, serta menyerahkan semua lampiran terhadap
tersebut, misalnya fotokopi jasa atau pas foto, fotokopi KTP atau fotokopi KK. Selanjutnya, laporan yang telah diterima oleh panitia pendaftaran diserahkan kepada ketua panitia yang menjadi arsipan bagi ketua panitia. Selanjutnya, panitia pendaftaran akan mengeluarkan jadwal ospek bagi mahasiswa baru. Itulah sebuah aliran sistem informasi lama yang saya buat mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Yang ketiga, aliran sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru atau ASI baru. Di sini saya telah membuat ASI baru dari sebuah rancangan saya, di mana sama seperti tadi ada 3 entitas, yaitu calon mahasiswa, panitia pendaftaran, ketua panitia. Di mana ASI lama berbeda dengan ASI baru ini. Di sini ASI baru telah melakukan sebuah input data. Di mana yang pertama, brosur pendaftaran diserahkan kepada calon mahasiswa dan calon mahasiswa mendatangi kampus. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran diserahkan calon mahasiswa kepada panitia pendaftaran. Selanjutnya, dari persyaratan tersebut, panitia pendaftaran memiliki input calon pendaftar yang melahirkan laporan jumlah pendaftaran yang diserahkan kepada panitia dan diarsip. Selanjutnya, dari sebuah input lahirlah lagi formulir pendaftaran, di mana formulir pendaftaran tersebut diserahkan kepada calon mahasiswa. Formulir tersebut diisi dan diserahkan kembali kepada panitia pendaftaran, di mana selanjutnya panitia pendaftaran akan menginput semua data tentang mahasiswa yang melahirkan sebuah laporan data yang diserahkan kemudian kepada ketua panitia. Dari input data tersebut lahirlah sebuah kwitansi pendaftaran, di mana kwitansi tersebut diberikan kepada calon mahasiswa agar mahasiswa berhak mengikuti seleksi. Kemudian hasil seleksi tersebut akan diperiksa dan diumumkan oleh panitia pendaftaran. Dari pengumuman seleksi, mahasiswa dari pengumuman hasil seleksi, mahasiswa telah diperlakukan sebagai mahasiswa baru di pihak kampus. Kemudian, dari pengumuman tersebut, panitia pendaftaran mengumumkan informasi ospek yang diserahkan kepada calon mahasiswa. Itulah penjelasan mengenai aliran sistem operasi baru atau ASI baru. Sedikit menjelaskan tentang poin yang keempat, tentang konteks diagram atau CD, di mana tadi entitinya atau entitasnya ada 3, panitia pendaftaran, calon mahasiswa, dan ketua panitia, di mana konteks diagram ini memiliki input dan output, di mana input dan output tersebut dapat dari sebuah sistem aliran sistem informasi baru. Dari situ kita dapat membuat input dan output dari konteks diagram. Dan yang terakhir ada data flow diagram, di mana data flow diagram ini sedikit sama dengan konteks diagram yang memiliki input dan output yang diambil dari sebuah rancangan